Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SFI semua. Terima kasih sudah mampir di room kami ya, di channel kami. Kali ini kami akan ingin memperkenalkan satu aplikasi yang akan mempermudah teman-teman semua, khususnya admin sekolah sepertinya ya, atau bendahara dalam mengelola keuangan atau mengelola uang masuk pembayaran uang sekolah. Nggak mesti SPP saja. Semua jenis pembayaran bisa dilakukan di satu pintu atau di satu tempat, yaitu menggunakan aplikasi Smart School Pay. Alright, kawan-kawan semua, di sini kita perhatikan ini adalah halaman depan kita. Dari halaman depan kita sudah bisa melihat nih ringkasan-ringkasan dari total uang masuk. Nah, kita bisa lihat total uang masuk semuanya 2.150.000. Uang keluar belum ada karena ini masih data dummy ya kan kawan, masih data fiktif. Nanti kita bisa praktekkan gitu. Sisa saldonya tentu 2.150.000. Right. Nah, di sini kita bisa lihat juga total uang masuk berdasarkan kelas. Nah, ini kita rancang untuk sekolah ya kawan-kawan. Nah, 10 bilingual segini hutangnya, 10 multimedia segini. Jadi kita bisa langsung dapat gambarannya, ringkasan datanya gitu ya, ikhtisar datanya. Kemudian kita bisa juga lihat nih berdasarkan jenis pembayarannya. Pembangunan berapa uang masuk, pendaftarannya berapa, SPP Julinya berapa, kan seperti itu. Kawan ya, kita bisa filter juga datanya. Misal ingin melihat yang kelas 10 bilingual saja, tinggal klik nih. Nah, ini untuk kelas 10 bilingual saja. Uang masuknya adalah 1.750.000. Uang masuk itu terdiri dari ada uang pembangunan, uang pendaftaran, dan SPP Juli. Keren ya. Kemudian kita bisa juga lihat nih berdasarkan jenis pembayarannya. Misalkan kita mau lihat pembangunan, berapa nih total uang pembangunan, klik saja. Nah, ternyata uang pembangunan itu totalnya 1.500.000 baru diterima hanya dari kelas 10 bilingual baru ya. Karena datanya masih sedikit. Nah, unclear lagi. Right. Kemudian apalagi kawan-kawan? Di sini kita bisa juga cetak kartu siswanya sekalian. Nah, di kartu siswa ini kita bisa lihat nih berapa hutang atau tunggakan yang belum dibayar dan apa saja item pembayaran yang sudah dilakukan. Kita coba ganti namanya di sini Zone Hedri barangkali. Nah, ternyata Zone Hedri sudah membayar SPP Juli, uang pendaftaran, uang pembangunan. Nah, tanggalnya ada di sini gitu ya. Kemudian sudah lunas semua nih untuk SPP-nya lunas, pendaftarannya lunas, pembangunannya lunas gitu ya. Dan adapun ini adalah uang-uang yang belum dibayar nih kawan-kawan ya, SPP belum dibayar. Jadi langsung nampak nih apa yang sudah dibayar dan apa yang belum dibayar oleh yang bersangkutan. Dan kawan, ini fleksibel sekali ya, kita rancang fleksibel sekali. Kenapa kami katakan fleksibel? Terkadang kan setiap siswa itu beda-beda yang harus dibayar ya, betul kan? Kewajibannya beda-beda. Misal di kelas ini bayar ini tapi nggak bayar ini kita bisa pilih kawan-kawan. Misal nih, Zone Hedri saat ini adalah kelas 10 bilingual gitu ya. Anggap saja 10 bilingual itu tidak perlu membayar jenis pelajaran jenis pembayaran ke-18. Ini bisa ganti nama kawan-kawan ya. Kita tinggal ketik aja 0 gitu ya, pilih 0, maka dia akan hilang. Nah, jadi dia nggak masuk ke dalam tunggakan gitu ya, hilang ya. Dia nggak masuk ke dalam tunggakan. Itu artinya bukan kewajiban dia untuk membayar, kan seperti itu. Atau ternyata dia harus bayar, kita tinggal ganti angka 1. Nah, kita lihat di sini masuk ya angka JP 18-nya langsung karena dia harus bayar nih. Kemudian yang 19 dia juga harus bayar, misalkan kita ketik A1. Nah, masuk lagi dia sebagai tunggakan gitu ya, JP 20, dia harus bayar, masuk lagi dia sebagai tunggakan. Kalau dia nggak harus bayar, kita pilih saja 0. Jadi ini fleksibel sekali kawan-kawan ya. Jadi langsung nih tergambar berapa tunggakan yang harus dibayar. Tidak hanya itu kawan-kawan, kita bisa juga tentukan berdasarkan tanggalnya. Jadi bendahara mudah sekali nih, misalkan dari tanggal ini sampai bulan berapa, tentukan saja gitu ya. Kita anggap di sini dari tanggal 1 sampai bulan 6 misal, ganti saja tanggalnya, dia akan tampilkan di sini kawan-kawan. Jadi bisa berdasarkan tentang tanggal, berdasarkan itemnya, seterusnya. Jadi kita sudah buat secara fleksibel sekali, teman-teman. Alright. Nah, kalau bertanya nanti ada ndak bukti kartu kwitansinya? Ada, Kak. Nah, ini adalah contoh kwitansinya, simple sih, yang penting kita bisa gunakan gitu ya. Tinggal ganti saja angkanya seperti ini. Nah, ini adalah berdasarkan nomor ya, nomor transaksi. Nomor transaksi 1 berapa, kan gitu. Siapa, kemudian nah ini kita bisa cetak. Langsung kawan-kawan klik saja cetak, akan dicetak seperti ini. Alright, kemudian cetak gitu seperti biasanya. Kemudian apalagi
kita juga bisa ya, integrasikan juga sekalian nih kawan-kawan dengan uang keluar masuk sekolah. Nah, kita keluar. Aduh, Kak Ame ya, thank you so much Kak Ame. Siapa dia? Ame ya. Kita bisa juga langsung dengan uang sekolah. Nih contoh nih. Nah, 2.150.000 uang masuk ya. Betul ya? Kalau kita lihat nih uang masuk 2.150.000, kita langsung korelasikan. Seandainya ada uang keluar, misalkan di tanggal berapa, nah kita ketik aja di sini uang keluar, misalnya bayar listrik, misal kan. Jadi langsung terkoneksi ke sini kawan-kawan. Sebesar berapa? Bayar listrik berarti kredit ya, 150.000 misal nih. Nah langsung dia, berarti tinggallah saldonya, uang totalnya saldo sekolah itu adalah 2 juta. Kawan-kawan, ini isi aja tanggalnya teman-teman ya. Mau cetak ya tinggal dicetak, kan seperti itu. Kita kembali ke home kita cek. Nah di sini ada sisa saldonya 2 juta, uang masuk semua 2.150.000, uang keluarnya 150, sisa saldonya segini. Keren ya. Jadi ini terintegrasi semuanya, kita bisa filter berdasarkan jenis pembayaran, berdasarkan kelasnya, berdasarkan item pembayarannya, nah, kan gitu. Rentang waktu kita juga bisa tentukan. Waduh Kak Apri, izin Kak Apri ya, izin Kak Apri, nanti kalau ada masukan sampaikan ke Apri. Teman-teman nih, kalau teman-teman ingin belajar Excel ya, jangan lupa ikuti Kak Apri. Insya Allah ilmu Excel Kak Apri ini luar biasa. Kami sendiri secara pribadi banyak mencuri ilmu dari Kak Apri. Nah, apalagi kawan-kawan yang ingin khusus belajar tentang VBA, silakan ya temui Bang Apri kawan-kawan. Insya Allah Bang Apri orangnya baik sekali, low profile, suka membantu insya Allah. Izinnya nih, nggak salah nih Kak Apri, jadi nggak enak ya. Izinnya Kak Apri ya, izin Kak Apri teman-teman semua. Kita lanjutkan penjelasannya ya. Kemudian apalagi kawan-kawan ya. Nah itu ya fitur-fitur yang bisa dilakukan. Kemudian kita akan jelaskan juga bagaimana sih cara menggunakan aplikasinya. Cara menggunakan aplikasinya simple sih kawan-kawan. Kita memang rancang sesimpel mungkin. Artinya orang awam pun bisa menggunakan aplikasi ini. Itu sih harapan kita. Sebelum kita melakukan transaksi, tentu kawan-kawan harus entry data sekolah dulu. Nah, ini sesuaikan aja. Nama sekolahnya, alamatnya, nomor HP. Nah, ya sesuaikan nama bendahara, kotanya, kota mana. Ini untuk tanggal nanti kan kawan. Tanggal kwitansi ataupun tanggal cetakan laporan kita gitu ya. Kita kembali ke home barangkali. Kemudian isi lagi data siswa. Kita perlu dulu input data siswanya kawan-kawan, supaya kita bisa pantau siapa saja siswa yang sudah bayar dan belum bayar, agar terdeteksi semuanya gitu kan maksudnya kawan. Jadi ambil aja data yang ada di TU, data yang sudah ada di copy paste saja kan kawan. Nggak banyak sih data yang diperlukan. Pertama adalah nama, kedua adalah kelasnya, NIS-nya. 3 itu aja, dilanjutkan data-datanya kan kawan. Setelah itu kita isikan lagi jenis pembayarannya. Jadi kita buat fleksibel sekali. Teman-teman bisa menentukan jenis pembayarannya. Nah, kan gitu. Kita buat seperti itu teman-teman ya. Kita buat seperti itu. Kita bisa tentukan. Misalkan SPP Juli, SPP Agustus. Nah ini isi lagi. Sampai 45 jenis pembayaran yang kami sudah siapkan. Kalau lebih 45 bisa nggak Kak? Bisa. Tinggal di drag aja ke bawah. Kita modifikasi saja sedikit gitu ya. Nah, ini bisa diganti namanya kawan-kawan ya. JP ini singkatan jenis pembayaran. Jadi sesuaikan dengan pembayaran apa saja yang ada di sekolah ataupun di tempat kawan-kawan, kan seperti itu. Sesudah di entry, ya udah selesai, kita tinggal melakukan transaksi. Nah, klik di bagian transaksi sini. Dah disinilah kita melakukan penerimaan pembayaran. Tanggalnya sudah otomatis hari ini kawan-kawan. Nah, kita sudah masukkan apanya di sini, kodenya di sini. Tanggal akan terbit otomatis yaitu tanggal hari ini. Seandainya mau ganti tanggal ini, udah ganti aja secara manual, nggak apa-apa. Boleh ya, boleh-boleh saja kawan-kawan. Tapi ini biar mempermudahkan kita saja, nggak perlu ngetik-ngetik tanggal. Ya udah kita aktifkan saja tanggal untuk hari ini, kan gitu. Ya, terima kasih Kak Abu Aja. Thank you so much Kak Abu Aja. Kemudian tinggal pilih nama kawan-kawan. Nah, nama ini bisa dipilih. Nah, inilah nama-nama yang sudah kita entry tadi. Maka dari itu kita harus entry nama-nama dulu gitu ya. Kalau namanya banyak bisa nggak dengan model pencarian? Bisa. Ketik inisial saja boleh. Z. Nah, keluar namanya kan. Misalnya N. Nggak ada yang awalan N. Indra. I. Nah, keluar namanya kawan-kawan. Kita kembalikan ke Z barangkali. Nah, itu ya. I. Nah, jadi kita bisa. Nah, langsung keluar NIS sama kelasnya. Kita bisa tentukan. Baru tentukan jenis pembayarannya.
jenis pembayarannya apa gitu ya, pilih aja. Misalkan si Indra itu bayar SPP Juli, klik saja kan kawan. Jumlahnya berapa? Sengaja kami tidak kunci harganya gitu, karena pertimbangan setiap siswa tuh bisa beda-beda, karena kan beda kelas beda bayar SPP Julinya. Ada yang apalah ya, ada yang kasus-kasus tertentu kan, ada yang anak yatim barangkali, ada yang ada dapat diskon. Nah, jadi ini kita bisa sesuaikan saja. Misalkan Indra, berarti kan TU-nya harus tahu gitu ya. Jadi dia harus bayar berapa, harus ada juga catatannya. SPP untuk Indra misalkan 150.000. Harusnya berapa? Nah, ya harusnya 150.000 juga, berarti dia bayar lunas gitu kan. Nah, ini contoh dia bayar lunas. Kita tinggal klik save. Nah, dia langsung masuk ke transaksi kita. Langsung kita diantarkan kembali ke dashboard kita. Nah, kita lihat di sini bertambah ya kan kawan ya. Datanya bertambah kan seperti itu. Alright. Oh, ini tandanya dolar. Nggak apa-apa kan kawan. Tinggal di refresh aja di bagian slicer ini. Klik kanan refresh. Maka dia kembali ke rupiah gitu ya. Alright. Kita kembali ke transaksi. Barangkali kita mau lanjut transaksinya. Klik. Nah, dia sudah masuk Indra di sini. Kita juga bisa filter kok di transaksi ini teman-teman. Misalkan ingin melihat Indra, nah Indra udah bayar ini aja nih, bisa juga lewat sini gitu ya. Cuman ini kita hanya bisa melihat yang sudah bayar saja kan. Kalau yang sudah bayar dan tunggakannya kita pilih di cetak kartu siswa tadi kan gitu. Atau kita bisa melihat 10 bilingual. Nah ini yang sudah dilakukan pembayaran oleh 10 bilingual nih. Total pembayaran juga langsung nampak kan. Jenis pembayaran pendaftaran berapa aja. Ini baru satu orang yang baru bayar. Contoh nih. Ini hanya data fiktif ya kan kawannya. Alright. Kemudian kawan-kawan ini bisa di backup juga. Seandainya satu semester ini udah selesai pembayarannya, mau apa namanya tutup buku misalkan, ya udah di backup saja. Di backup, kita coba backup ya kan kawan. Tapi ini hilang nanti nih kalau kita backup. Kita backup. Nah, dia nanya nih, rekap data berhasil disimpan. Aplikasi Excel, nih satu pintu. Nanti akan tersimpan dia kan kawan. Di mana file ini berada, di situ dia tersimpannya. Kan gitu. Tapi kalau kita klik OK nih, ini hilang kawan. Artinya hati-hati. Kita tidak usah di backup dulu karena kita belum selesai. Untuk semester ini belum selesai. Contohnya seperti itu. Right, kita kembali ke dashboard kita. Di situ melakukan transaksinya. Sesimpel itu sih menurut kami cara menggunakannya. Ya kan kawan? Sesimpel itu. Alright. Ya. Kita tinggal mau cetak kartu siswa, cetak aja kartu siswa sesuaikan dengan namanya gitu ya. Kemudian ya udah tentukan rentang tanggalnya juga bisa dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Coba kita buat tanggal 1 bulan 1 sampai bulan 1 ya, tanggal 1 bulan 1. Saya rasa ini belum ada yang bayar nih. Karena yang bayar tuh bulan Juli baru ya. Nah, kosong dia. Kenapa kosong? Ya udah, karena dia kita cek di transaksi tadi baru bayar di bulan ini nih kan, bulan Juli. Tentu yang sebelum bulan Juli nggak masuk dia. Jadi kita bisa ini keren sih. Artinya kita bisa, kadang kan bendahara itu pengennya untuk apa namanya ya, untuk syarat mau ujian misalkan harus bayar dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu ya. Kita bisa tentukan kan kawan. Ini tinggal dikasih ke orang tua, tinggal dicetak, kasih ke orang tua, kirim ke orang tua kan seperti itu. Nah, kita ganti aja bulannya misalkan di akhir bulan gitu ya, bulan 12 aja. Bulan 21 nggak ada. Mana ada bulan 21, bulan 12 gitu kan kawan ya. Nah, baru ketahuan datanya. Kita bisa lihat siapa yang sudah bayar, siapa yang belum bayar. Alright, itu sekilas tentang penggunaan aplikasi ini kawan-kawan. Gimana kalau saya mau ganti logo, tinggal klik ganti logo, bisa ya, ganti logonya. Misalkan ini kan logonya sekarang ini logonya, tinggal ganti logo, pilihlah logo sekolah kawan-kawan gitu ya. Simpannya kemana? Itu seperti insert data biasa saja. Kita entry data sekolah, di sini juga bisa lihat entry data siswa. Bisa, ini sudah kita urutkan jenis pembayarannya, transaksi. Nah, ini kita sudah urutkan kawan-kawan ya, penggunaannya cetak kwitansi, itu ya. Oke, cetak kartu siswa. Kita juga bisa lihat laporan arus kasnya. Uang masuk, uang keluar. Nah, ini uang masuk semua pangkalannya, dan di bawah-bawah ini adalah uang keluar sudah otomatis. Right. Seperti itu. Baik, that's it teman-teman SFI semua yang bisa kami jelaskan seputar dengan aplikasi ini. Barangkali sesuai, cocok, serasi ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Boleh dong di-share kepada teman-teman kita yang lain yang barangkali yang juga butuh aplikasi seperti ini. Bisa mempermudah, cukup satu kali beli gitu ya, bisa dipakai seumur hidup. Kita tidak ada batasi waktunya ya, sepanjang filenya masih oke gitu ya. Kalau sudah terhapus atau rusak kena virus, itu kan lain lagi ceritanya seperti itu.